Belakangan muncul beberapa video di sosial media Nusantara People terkait dengan data-data siswa yang hilang sehingga mereka nggak bisa ikut proses selanjutnya untuk masuk ke perguruan tinggi negeri idamannya. Nah ini nih ada juga yang data eligible-nya hilang dan guru ini malah meradang. Faktornya apa saja, Bu? Nggak bisa kayak begitu, kenapa? Faktornya apa saja, Bu? Agak kaget saya pas dor gitu agak kaget ya Bu ya. Memang berkali-kali menggebrak nih. Ini padahal bukan ibu yang dar-dar-dor itu kan ya? Bukan, tapi di selain video yang satu ini mungkin ada emosi yang dijawab juga dengan para siswa dan siswi ya. Ada yang menangis juga loh di kejadian seperti ini. Mungkin udah nggak bisa berkata-kata lagi. Saya kalau misalnya pun ada yang harus saya jelaskan dan ketika ada siswa saya itu nangis, saya akan memberhentikan penjelasan, saya akan tenangkan dulu yang nangis. Betul. Justru. Bukan malah main gendang. Iya, berarti kan sekarang juga faktanya untuk mendaftar PTN di jalur SNBP ini itu tidak semua siswa. Jadi pilihan lah ibaratnya dari nilai eligible yang sudah didata oleh guru tersebut, guru di sekolah tersebut. Jadi memang ibaratnya nilai eligible ini, data eligible ini sangat penting bagi siswa yang berharap bisa mengikuti proses daftar itu. Bayangkan saja untuk menjadi seorang siswa yang bisa mendaftar itu butuh perjuangan selama bertahun-tahun. Prestasinya terdata gitu ya. Jadi tidak menyalahkan para siswa dan siswi juga. Mereka juga kesal, sedih dan bingung harus ngapain. Atau mungkin dalam versi gurunya, dari sekolah ini juga jarang ada yang lolos kok gitu. Jadi udahlah biasa aja. Tapi nggak gitu juga Bu jalurnya ya. Ini kan kesempatan, namanya juga kesempatan. Kita lihat dulu komentar dari netizen ya. Marah boleh, tapi Mbok Yo ojo gebrak-gebrak mejo Bu. Sudah tahu muridnya lagi down banget ya malah ngomong keras. Seperti itu, data eligible itu cuma berlaku sekali seumur hidup. 3 tahun mereka kerja keras, kalau data sampai hilang ya kata Medina begitu. Makanya terlepas ibunya juga punya versi yang benar, menurut saya sebagai seorang pendidik mending hentikan dulu untuk menenangkan situasi termasuk yang sedang sedih. Saya rasa anak-anak yang sedih atau kesal atau down pada saat itu tidak butuh digebrak Bu mejanya, tapi butuh dipeluk, ditenangkan. Betul. Coba kita mau lihat komentar lagi deh dari netizen terkait dengan guru ini. Mereka kecewa malah digituin, ditenangkan Bu. Nah ini kita langsung bertiga ya. Soalnya saya juga seorang guru sih. Nah ini loh Pak. Saya ini juga pengajar juga. Saya kalau lihat murid saya sedih atau nangis, saya ikutan. Iya loh, benar. Saya pun sedih, ikutan nangis gitu. Meskipun masalahnya bukan sama kita ya. Betul, tapi berusaha gimana caranya membantu gitu ya. Iya, untuk menenangkan dulu lah. Kita lihat nih komentar terakhir dari video ini. Dibuka dari Aceh Karasuno. Saya salah satu dari 22 siswa itu. Alhamdulillah mulai ikhlas tapi masih ada rasa kecewa. Aduh. Berarti ada 22 siswa ya yang di sekolah tersebut. Data eligible-nya itu hilang. Nggak masuk. Tapi tahun ini kok muncul ya beberapa yang begini ya? Tahun-tahun kemarin nggak ada berita seperti ini. Ada daerah juga yang bahkan satu sekolah. Betul. Data eligible-nya nggak bisa. 100 sekian siswa. Karena melebihi batas waktu masih ada beberapa siswa yang nggak terinput. Akhirnya dianggap nggak masuk semuanya. Yuk jangan sampai terulang karena kesempatan ini datang 2 kali. Mudah-mudahan dari kementerian atau dari dinas bisa mengupayakan supaya ada tambahan waktu untuk melengkapi data ini ya. Kita ke informasi berikutnya atau video ini juga mengundang reaksi netizen. Termasuk ini kayaknya ada yang di depan umum mau ngeyel tapi akhirnya berbuah malu gitu ya. Coba kita lihat.
Makanya kalau udah palang ditutup, ya udah berhenti. Gak usah nunggu palang sampai turun. Saya mohon maaf banget, tapi setelah melihat video ini, saya jujur saya sangat ingin tertawa. Tapi kalau nggak ketawa gimana ya? Soalnya bener-bener yang nakal kan, yang bandel kan motornya ya. Gini, boro-boro palang itu turun. Ketika sirine itu berbunyi aja sebenarnya udah ada Harus baiknya siap-siap udah siap-siap berhenti. untuk berhenti. Kalau benar-benar diperhatikan karena ini videonya diulang-ulang terus ya. Ternyata mungkin sosok pria yang di depan ya, itu katanya pria dan wanita gitu ya. Yang duduk di depan atau yang membawa motor, itu ternyata udah ancang-ancang buat menunduk. Nah, Ya, yang belakang nggak kompak. Yang belakang Jadi yang nggak salah kompak. kayaknya yang depan yang jadi korban, yang belakang. Karena yang belakang kayaknya udah ngerasa ya pasti berhenti. Intinya ya Gitu. jangan. Ternyata yang depan Kan, gitu. Mas. Akhirnya yang ngambilin helm yang depan. Coba kita baca ya komentar-komentar netizen. Apakah setuju dengan ya kita lah. Dari lane 0, kenapa gitu pada gak sabar, nyawanya banyak, serepnya apa gimana, heran ya. Iya. Mungkin kayak kucing ya kan, Iya. nyawanya ada 9. Jujur saya tuh kalau di rel kereta api tuh deg-degan loh kalau misalnya udah deket. Jadi saya yang memelan aja, biarin aja gitu walaupun Nggak masih ngoyo lah. tinggi. Walaupun tiangnya masih tinggi, tapi kalau udah bunyi udah nggak mau. Meskipun kita harus berhenti mungkin sekitar 3 menit atau bahkan sampai 5 menit, tapi ya udahlah. Iya betul. Nyawa lebih berharga. Coba Iya. kita mau cek komentar netizen yang kedua deh ya. Ini Matic duniawi, wow dia nggak pakai manual ya. Nanti juga ada FTV-nya cinta berakhir di palang pintu. Kayaknya udah berakhir ya. emang. Udah berakhir itu, udah ngambek itu yang cewek itu kayaknya. Untung belum ya. berakhir karena pindah 2 dunia ya. Nggak kan? aduh mati Ngeri ya. juga tuh kalau kayak gitu. Ya udah kita cek lagi komentar yang terakhir. Di sini ada Dita Okta Putri, jaga keselamatanmu aja dia gak bisa mbak, apalagi jaga hati. Oh, dia hanya mementingkan keselamatan sendiri karena dia nunduk. Bener. Ya. Tapi mbaknya setelah hal itu terjadi mungkin ada rasa jengkel, tapi mbaknya keren banget, nggak malah mundur, kok tetap berani-beraninya melewati. Karena udah malu. Enggak sih, sebenarnya dia punya prinsip hidup, aku nggak mau dalam hidup tuh mundur. Ya, Semua harus gitu ya. maju. Harus aja udah maju terus. Maju terus pantang mundur misalnya prinsipnya ya. Kita ke video yang terakhir nih, ada yang ngomongin tentang durian runtuh. Kalau definisinya biasanya kan rezeki ya. Rezeki. Apakah ini durian beneran yang langsung runtuh? Waduh. Kita lihat. Berdetak enak apa? Kaget, aku sendiri kaget. Aduh mbak, tapi saya juga ikutan merasa sedih. Tapi mbaknya baik-baik aja kan? Baik-baik aja Iya, saya. takutnya bisa berdarah atau gimana ya? Ya, namanya durian kan ada Tajam tajamnya. ada durinya. Tapi sih kelihatannya mbaknya baik-baik ya, soalnya udah bisa bikin konten. Iya, Iya, kontennya iya. diposting Iya, ya. kontennya udah Alhamdulillah diposting. ya, semoga Alhamdulillah. baik-baik Karena mungkin aja. dia juga Iya, pakai iya. kain penutup Iya. dan Masih ada Tapi ya lapisan semakin luarnya lah, Kak. semakin tinggi suatu barang tuh jatuh, pasti kan tekanan semakin Makin besar. besar. Jadi rasa Iya. sakitnya pasti luar biasa. Aduh. Duh, tapi Jadi lain kali makan durian jangan dibawa pohonnya. Iya. saya tetap nggak nganggap itu rezeki ya, kejatuhan Iya. durian runtuh nggak jangan rezeki karena saya yakin baik-baik aja karena backsound editingnya lucu. Iya. Mungkin itu yang bikin Kayak kita game ketawa. banget Iya. gitu loh biasanya ya. Oke, kita bacakan komentar-komentar dari netizen. Ini sumbernya dari Ngakak Sehat. Waduh, Nah, gak ada yang iya. ngakak lihat yang kayak gini malah ikutan. Saya ngakak tadi nyeri. ngedengerin backsoundnya soalnya. Dari Rizky Rianto, jadi itu rezeki apa musibah? Nah, Tetap ambil positifnya. iya. Mungkin setelah mbaknya kejatuhan durian akan mendapatkan rezeki. Iya kan langsung dimakan atau mungkin bahkan kalau misalnya itu memang berada di tempat untuk kayak misalnya membeli durian itu digratisin. Itu kalau durian udah jatuh sendiri tuh berarti udah matang Udah banget. matang banget, udah manis Udah banget. manis banget. Yuk kita lihat lagi komentar lain. Durian runtuh. Nah ini, Rafiris kayak ini bilang, Mak takut kendaraan kecil, tolong diperiksakan ke dokter Mbak, jangan dianggap remeh ya. Ya bener. Kalau dirasakan mungkin kayak nggak ada darah yang keluar atau apa, mungkin ada sesuatu yang di Beneran dalam, jadi harus bisa dicek dicek. lagi. Apalagi kalau mungkin ada ngerasa kayak pusing yang nggak hilang dan sebagainya ya. Iya, betul. Mudah-mudahan Mbaknya tetap sehat-sehat selalu dan masih bisa makan durian. Iya. Komentar terakhir. Kita buka dari Ngakak Sehat ini dari Ayubi 9494. Ini ada peribahasa buah jatuh nggak jauh dari pohonnya dan tepat sasaran ke pecil.